keadaan siap untuk beribadah. Senang sekali kita bisa bertemu meskipun secara online ya. Nah, sebelum itu kita memulai ibadah. Lause mau ajak adik-adik semuanya berdiri dulu. Silahkan berdiri. Nanti ketika Lause sapa seperti ini, Shalom, maka adik-adik dengan semangat juga bilang Shalom, begitu ya. Nah, tapi di sini agak berbeda. Ketika Lause mengatakan Shalom dengan volume yang keras, maka adik-adik di rumah bilang Shalomnya dengan volume yang kecil ya. Jadi seperti ini, Shalom. Adik-adik di rumah Shalom, gitu ya. Tapi kalau misalnya Lause Nita bilang Shalom, adik-adik harus lebih besar ya. Jadi Shalom begitu di rumah. Bisa jadi kebalikannya, ketika Lause suaranya kecil, adik-adik yang di rumah suaranya lebih besar. Ketika Lause di sini suaranya besar, adik-adik di rumah suaranya kecil saja. Oke? Ya, siap ya? Semuanya berdiri. Oke? Shalom. Shalom. Sekali lagi. Shalom. Oke, senang sekali ya. Silakan adik-adik boleh duduk lagi. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa datang beribadah kepada Tuhan. Ya, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan berbeda-beda kita rasakan dalam kehidupan Lause Nita ataupun adik-adik semua. Pasti berbeda-beda ya. Nah, tapi kita tetap punya Allah yang sama, yaitu Allah yang baik. Yuk, dengan penuh ungkapan syukur, dengan sikap yang hormat, kita datang kepada Tuhan dengan menaikkan pujian, Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. Garisogu, 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 isogu to me. Adik-adik, Allah begitu baik dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan ungkapan syukur kita. Sungguh-sungguh kita mau datang bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Mari kita akan angkat pujian, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk hari yang baru Tuhan boleh percayakan bagi kami. Terima kasih hari ini kami boleh datang beribadah kepada-Mu. Tuhan, siapkan hati kami, tolong kami agar kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, karena kami tahu Tuhan, kami memuji, menyembah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti. Ini doa kami Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik siap memuji Tuhan? Kalau siap semuanya jempolnya diginiin dong. Siap, oke. Adik-adik boleh berdiri ya. Kita akan menaikkan pujian. Hanya satu jalan ke surga, karena memang hanya satu saja jalan yang benar, yaitu siapa? Tuhan Yesus saja. Mari kita naikkan pujian ini dengan sukacita.
adik-adik, benar sekali ya bahwa hanya ada satu jalan ke rumah Bapa, yaitu hanya ada dalam nama Tuhan Yesus saja. Adik-adik pegang ya kebenaran ini. Oke. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita ya. Nanti adik-adik boleh persiapkan persembahannya, dimasukkan dengan good ya, karena kita tahu bahwa kita mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan. Yuk, sambil adik-adik nanti membawa persembahan, kita akan menaikkan pujian, kami bawa pujian. Bersyukur kepada Tuhan dan kita telah membawa persembahan, dan biarlah itu sungguh-sungguh tulus dari hati kita dan tertuju kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami merasakan berkat-berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Itu semua karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang Engkau limpahkan bagi kami. Ya Tuhan, pada ibadah hari ini kami membawa korban persembahan kami ke dalam rumah-Mu ya Tuhan. Kami memberikannya dengan tulus hati, dengan tertuju kepadamu, puji-pujian kami, penyembahan kami, dan ini adalah korban syukur kami dalam bentuk materi, biar Tuhan boleh pakai untuk memperluas pelayanan Tuhan dimanapun Tuhan mau pakai. Tuhan, terima kasih, ajar kami untuk selalu mengucap syukur. Kami bersyukur Engkau telah memberkati keluarga kami. Ini doa ungkapan syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik boleh silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau mendengarkan kebenaran, seharusnya kita dengarkan dengan baik ya, karena firman Tuhan itu yang akan mengubah hidup kita. Ya. Mari kita akan mempersiapkan hati kita, duduk dengan baik, kita menaikkan pujian tabur firman-Mu. Ber
kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, ambil sikap yang baik. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih. Sekarang kami mau belajar firman Tuhan. Firman yang mengajar kami mengenal Tuhan lebih baik, yang mengajar kami mengasihi Tuhan, yang Tuhan yang sudah mengasihi kami lebih dulu. Tuhan, pimpin kami agar kami boleh mendengar dengan baik dan menyimpannya dalam hati kami, melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, anak-anak, kita saat ini mau belajar firman Tuhan. Kita mau belajar tentang apa ya? Minggu kemarin kita sudah belajar tentang Bapak Abraham dan Ishak. Allah yang berjanji dan Allah yang setia menepati janjinya. Allah berjanji kepada Bapak Abraham, memberkati Bapak Abraham yang akan memberikan anak kepada Bapak Abraham di masa tuanya. Ya, dan Bapak Abraham punya anak namanya Ishak. Nah, Ishak sudah bertumbuh besar menjadi dewasa dan ia menikah dengan seorang yang bernama Ribka. Ishak dan Ribka punya dua orang anak. Yang satu namanya Esau, yang kedua namanya Yakub. Nah, hari ini, minggu ini kita mau belajar tentang Yakub. Ya, Yakub yang dipilih Tuhan untuk menerima berkat dan janji Tuhan. Suatu kali Yakub sudah tidak bisa tinggal lagi bersama papa mamanya. Ia melakukan sesuatu kesalahan yang membuat Esau begitu marah dengannya. Ya, dan akhirnya papanya menyuruh dia pergi ke rumah pamannya. Esau harus meninggalkan rumah dan tidak lagi bisa tinggal di rumahnya yang nyaman, dan tidak bisa tidur lagi di kemahnya yang hangat. Ya, kalau malam dingin dia bisa tidur di tengah yang hangat, punya selimut yang tebal, dia punya bantal yang enak. Dia tidak bisa tinggal lagi di situ. Dia harus pergi cepat-cepat. Nah, dia menyiapkan barangnya. Dia tidak bisa bawa barang yang banyak. Dia hanya membawa barang yang bisa dia bawa saja. Dia pergi sendiri. Ya, dia ambil barangnya, lalu dia memikulnya. Dia pergi, dia jalan. Ya, anak-anak, mereka berjalan. Tidak seperti sekarang kita naik kendaraan ya. Pagi, siang, malam mereka Yakub harus berjalan. Dia jalan, dia pergi ke tempat tujuan rumah pamannya. Tempatnya jauh, dia harus berjalan berhari-hari. Ya, cukup lama dia harus berjalan. Dia berjalan dari pagi, capek dia istirahat sebentar, dia minum, lalu dia jalan lagi. Sampai matahari sudah turun, hari sudah gelap, dia sudah mulai capek lagi. Kalau dia sudah capek, dia lalu mau tidur, dia mau istirahat. Dia sampai di satu tempat, dia mau istirahat di sana. Lalu dia cari apa yang bisa dia pakai. Dia mau cari bantal, dia tidak punya bantal ya, dia tidak bawa bantal. Dia mau cari apa? Oh, di sana ada batu yang bisa dia pakai untuk jadi bantal. Dia ambil batu itu, lalu dia tidur. Memakai batu itu sebagai alas tidurnya, sebagai bantalnya. Waktu dia sedang tidur, aduh enak ya kalau sudah capek, kita tidur. Tuhan menampakkan diri kepada Yakub dalam mimpinya. Waktu Yakub tidur, dia mimpi ada satu tangga yang dari bumi tinggi sampai ke langit. Dan di tangga itu ada malaikat-malaikat
malaikat Tuhan yang turun naik. Banyak yang turun dari tangga itu dan naik lagi. Tangga itu sangat tinggi sampai ke langit. Dan di sampingnya Tuhan berfirman kepada Yakub. Apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan mengatakan, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tuhan memperkenalkan diri sebagai Tuhan neneknya Yakub, bapak Abraham, dan Ishak bapaknya. Tuhan berjanji kepada Yakub akan memberkati Yakub, akan membawa Yakub ke tanah yang Tuhan janjikan, memberikan Yakub keturunan yang banyak, seperti janji Tuhan kepada bapak Abraham. Ya, Tuhan berjanji kepada Yakub, Tuhan akan menyertai Yakub. Saya akan bacakan apa yang Tuhan katakan, janji Tuhan kepada Yakub di dalam Alkitab. Kejadian pasal 28 ayat 13 sampai 15, ya. Langsung bacakan ya. Anak-anak boleh mendengarkan. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 15, Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ya, Tuhan berjanji kepada Yakub. Tuhan bilang Tuhan akan menyertai Yakub kemanapun Yakub pergi. Ya, Tuhan akan melindungi Yakub. Wah, senangnya anak ya. Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi itu akan menyertai Yakub, menjaga Yakub dan melindungi Yakub. Yakub terbangun dari tidurnya. Ya, Yakub terbangun dari tidurnya. Dia sangat kagum, dia sangat senang juga. Dia bisa bertemu dengan Tuhan dalam mimpinya. Dia juga takut, saya sudah bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan janji kepada Yakub, mau melindungi Yakub, menyertai Yakub, menjaga Yakub kemanapun Yakub pergi. Ya, besok pagi-paginya Yakub bangun, lalu dia ambil bantalnya yang pakai batu itu, dia bikin jadi sebuah tugu, lalu dia menyiramkan minyak ke atasnya, ya, lalu itu sebagai tanda. Lalu dia menamai tempat itu, ya, tempat dia mimpi itu, tempat dia tidur itu, karena dia bikin tempat yang luar biasa. Tuhan sudah menampakkan diri kepadanya. Itu namanya Betel, artinya rumah Allah. Ya, wah, tempat itu jadi tempat yang luar biasa bagi Yakub. Dia bisa bertemu dengan Tuhan dalam mimpinya. Ya, wah. Anak-anak, lihat di dalam mimpi Tuhan berjanji kepada Yakub akan melindungi Yakub, menjaga Yakub. Itu hal yang sangat senang, sangat luar biasa. Dan Yakub berjanji
akan menyembah Allah, menyembah Tuhan, dan melayani Tuhan. Tuhan yang menjanji akan melindungi Yakub kemanapun Yakub pergi. Tuhan juga berjanji kepada kita semua yang percaya kepadanya. Kemana kita pergi, Tuhan menyertai kita. Tuhan akan menjaga kita loh, ya, akan melindungi kita. Kita bangun pagi-pagi, Tuhan sudah menjaga kita, mencukupkan kita, ya. Kita sudah diberi tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Ya. Dari pagi kita bangun, kita bisa belajar, ya. Kita bisa melakukan banyak hal sampai siang, ya. Bahkan sampai malam. Kita bisa tidur lagi dengan nyenyak. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan ada bersama dengan kita, bersama-sama dengan kita, melindungi kita, menjaga kita, menjaga anak-anak, menjaga Lause, menjaga papa mama, dan semua yang percaya pada Tuhan. Anak-anak senang? Ya. Allah yang menjaga kita, menyertai kita, dan selalu melindungi kita. Kemanapun kita pergi, kapanpun itu, pagi, siang, maupun malam, Tuhan selalu menyertai kita. Nah, kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan menyayangi kita, Tuhan mengasihi kita, bagaimana dengan kita anak-anak? Apakah kita juga mau bersyukur kepada Tuhan? Kita mau menyembah Tuhan, taat Tuhan, beribadah dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak main-main waktu beribadah, tidak tidur-tiduran, ya, atau tidak sambil makan, tapi dengan sungguh-sungguh. Tuhan berterima kasih kepada Tuhan. Ya, kita mau belajar, kita minta pada Tuhan, Tuhan beri aku hati yang mau tetap setia, mau memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu sayang kepada kita. Nah, anak-anak, kita mau belajar ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita ada di kitab Kejadian, ya. Kejadian pasal 28. Kejadian pasal 28 ayat 15a. Kejadian pasal 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Itu ayat hafalan yang bisa kita hafal hari ini, ya anak-anak. Kita mau belajar, kita tahu Tuhan Allah menyertai kita, melindungi kita, dan kita mau belajar memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan taat kepada Tuhan. Itu pelajaran kita hari ini. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat, mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan yang mengasihi kita. Tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan selalu menyertai kami, melindungi kami. Pagi, siang, malam, Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan tahu apa yang kami lakukan. Tuhan tahu apa yang kami berbuat. Kami mau bersyukur atas Tuhan yang mengasihi kami. Kami mau menyembah, memuji Tuhan, dan kami mau belajar taat kepada Tuhan. Tuhan ajar kami, beri kami hati
yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran ini boleh menghiburkan kita, boleh menguatkan kita, dan tetap memegang kebenaran bahwa hanya siapa pertolongan kita? Hanya Tuhanlah pertolongan kita. Ya, kita akan meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita akan menaikkan pujian, pertolonganku datang dari Tuhan. Bahwa pertolongan kita hanyalah datang dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia selalu bersedia untuk menolong kita, dan Dia telah menyediakan keselamatan itu bagi kita. Yuk, kita akan berdoa, kita akan mengakhiri ibadah kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai ya Tuhan. Tuhan, biarlah puji-pujian kami, persembahan kami, bahkan hati kami ketika mendengarkan firman-Mu itu boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, meskipun kami kecil, kami terbatas, namun kami tahu Engkau mengasihi kami dan Engkau bisa memakai kami sebagai alat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan aktivitas kami, apapun yang akan kami kerjakan pada hari ini, Tuhan yang menolong supaya kami berjalan di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Ya, tetap pegang kebenaran firman Tuhan, lakukan kebenaran firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, selamat beraktivitas. God bless you. Bye-bye, sampai jumpa lagi minggu depan.